Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Uang Nafkah yang Diminta Kembali. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Acara telah selesai, kini mereka tengah berkumpul di ruang tengah. Terlihat jika Vio masih bermain dengan ayahnya, tetapi berbeda dengan Nabil, bocah itu memilih duduk di sebelah Anita, neneknya. Tapi memang, Nabil tidak terlalu dekat dengan Ramah, ayahnya. Vio, udah malam, mainnya udahan ya buat besok lagi. Ana membujuk putranya itu agar mau berhenti bermain. Ayah! Vio berceloteh memanggil ayahnya, seraya terus memainkan mainannya. Vio sayang, sekarang tidur ya, sudah malam. Besok Vio bisa main lagi. Kali ini Rama berusaha untuk membujuk putranya. Awalnya Vio tetap kekeh untuk terus bermain. Tetapi lama-lama bocah kecil itu menguap, lalu duduk di pangkuan ayahnya. Dengan lembut Rama mengusap kepala Vio. Lama-kelamaan akhirnya Vio tertidur. Setelah cukup pulas, Rama mengangkatnya dan membawanya ke kamar. Kamarnya di mana? Tanya Rama. Di sini, sahut Ana seraya menunjukkan ke kamar sebelah kiri. Ana membuka pintu kamar dengan hati-hati. Setelah itu Rama masuk ke dalam, lalu merebahkan tubuh Vio di atas tempat tidur. Setelah itu Rama mencium kening putranya, tak lupa menyelimutinya. Ana, ada yang ingin aku bicarakan, ujar Rama seraya memegang tangan istrinya itu. Ada apa mas? Tanya Ana. Rama nampak bingung. Ana, aku ingin kamu kembali lagi ke rumah. Maaf mas, aku tahu apa yang kamu bicarakan. Sekali lagi aku minta maaf kalau aku tidak bisa lagi kembali ke rumah kamu. Ana memotong ucapan suaminya. Cukup sudah selama ini Rama dan Sukma memperalatnya. Rama menghela nafas. Maaf, aku tahu kamu pasti kecewa. Tapi aku mohon, tolong. Ana tersenyum. Aku sudah memaafkan kamu mas. Untuk anak-anak kamu, bebas, kamu mau menemuinya kapanpun. Aku tidak akan melarang. Karena bagaimanapun juga kamu itu ayahnya. Baik, terima kasih. Kalau begitu aku pulang dulu, sudah malam juga. Pamitnya, meski sejujurnya Rama masih ingin bersama dengan Ana serta kedua anaknya. Iya, Ana mengangguk. Setelah itu mereka beranjak keluar dari kamar. Setibanya di lantai bawah, Rama melihat putrinya yang masih duduk bersama dengan neneknya. Rama berjalan menghampiri putrinya lalu jongkok di hadapan Nabil. Sayang, ayah pulang dulu ya, nanti kamu tidur, udah malam, kata Rama. Nabil hanya mengangguk, rasanya sakit saat diabaikan oleh putrinya sendiri. Ya sudah, ayah pulang. Rama mencium kening putrinya, lalu mengacak-ngacak rambut panjangnya. Setelah itu, Rama berpamitan untuk pulang, Ana mengantarnya sampai di teras depan. Setelah mobil suaminya melaju pergi, Ana memutuskan untuk masuk ke dalam. Hari telah berganti. Pagi ini Ana sudah siap untuk pergi ke kantor. Semalam Anita terpaksa menginap. Rasanya Anita tidak tega meski sudah ada beberapa asisten rumah tangga yang akan bekerja di rumah Ana. Bahkan di depan juga sudah ada 2 satpam untuk berjaga-jaga. Sayang, nanti sekolah sama nenek saja ya, biar bunda langsung ke kantor, ujar Anita seraya mengikat rambut panjang cucunya. Iya nek, Nabil mengangguk mantap. Ya sudah, ayo sekarang sarapan dulu. Anita menuntun cucunya menuju meja makan. Terlihat jika Ana baru saja turun dengan penampilan yang sudah rapi. Vio mana mah? Tanya Ana. Ada di taman. Udah sekarang kamu sarapan, nanti Nabil mama yang antar, ujar Anita. Iya mah, Ana mengangguk. Setelah itu ia segera menarik kursi untuk duduk. Selepas sarapan, Ana bergegas berangkat ke kantor. Sementara untuk urusan anak-anak ia serahkan kepada ibunya. Beruntung, Anita seorang nenek yang sangat pengertian. Sebelum mengantarkan Nabil ke sekolah, ia akan memastikan jika Vio tidak rewel. Sementara itu, saat ini Ana sedang dalam perjalanan menuju kantor. Hari ini sepertinya Ana akan banyak pekerjaan. Belum lagi bertemu dengan beberapa kliennya. Meski begitu, Ana merasa senang melakukan aktivitas serta pekerjaannya itu. Sepertinya hari ini jadwal aku padat. Ana menghembuskan nafasnya. Setelah itu, ia turun dari mobil. Lalu segera masuk ke dalam gedung kantor. Setibanya di dalam, banyak karyawan yang menyapa serta memberinya hormat. Ana hanya mengangguk dan tersenyum ramah.
Baru saja Ana hendak melangkah menuju lift, tiba-tiba suara yang tidak asing di telinga menghentikan langkah Ana. "Linda," Ana mengernyitkan keningnya. Linda tersenyum. "Kamu tidak perlu kaget seperti itu. Kedatangan aku ke sini hanya untuk mengingatkan kepada semua karyawan yang bekerja di sini untuk lebih berhati-hati." "Maksud kamu?" Ana benar-benar tidak mengerti dengan arah pembicaraan madunya itu. Linda kembali tersenyum. Setelah itu ia memanggil para karyawan untuk mendekat. Karena penasaran, para karyawan itu mendekat. Setelah itu Linda mengeluarkan ponselnya. Entah apa yang akan wanita itu lakukan. "Sekarang kalian lihat apa yang pemimpin kalian lakukan. Apa pantas seorang pemimpin melakukan hal seperti ini? Atau jangan-jangan dia bisa duduk menjadi seorang pemimpin dengan cara curang?" Linda menunjukkan sebuah foto yang terdapat di ponselnya. Seketika para karyawan melihat foto tersebut. Begitu juga dengan Ana. Sedetik kemudian para karyawan diam, tetapi ekor matanya melirik tak suka ke arah Ana. Namun tidak dengan Ana. Ia tetap bersikap tenang karena ia tidak merasa bersalah. Tidak puas dengan foto, Linda kembali bereaksi. "Perlu kalian ketahui, dia juga menjual dirinya untuk bisa..." 2 kali Ana melayangkan tamparannya. Seketika semuanya terkejut dengan apa yang Ana lakukan. Ana tidak pernah melakukan apa yang Linda tuduhkan. Tetapi dengan sangat enteng, Linda memfitnah serta mencoreng nama baiknya. Linda memegangi pipinya yang terasa panas dan juga sakit. Sementara para karyawan yang berada di tempat tersebut seketika bungkam tanpa suara. Mata Ana melirik ke sekelilingnya. Suasana mendadak hening dan juga tegang. Rama yang tidak sengaja melihatnya bergegas menghampiri Ana dan juga Linda. "Maaf, ada apa ini?" tanya Rama. Ia sengaja berpura-pura tidak tahu mengingat saat ini mereka berada di kantor. "Aku bisa menuntut kamu atas pencemaran nama baik, karena apa yang kamu katakan semuanya itu tidak benar," ucap Ana dengan tegas. "Dan untuk kalian semua, silahkan angkat kaki dari sini jika kalian percaya dengan omongan dia, dan kembali bekerja jika percaya dengan saya," tegasnya. Ana tidak takut jika nanti para karyawan memihak kepada Linda dan mengundurkan diri dari perusahaannya itu. "Saya tidak takut dan tidak khawatir, karena saya tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Perihal untuk foto ini, saya bisa menjelaskannya. Jika perlu, saya akan memanggil Pak Vino untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya," jelasnya. Ana juga menunjukkan foto dirinya yang berada di ponsel Linda. Vino merupakan pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan Ana. Memang, kemarin mereka baru saja mengadakan pertemuan di salah satu resto ternama di kota Jakarta. Saat Ana hendak pulang, terjadi insiden kecil. Kaki Ana kesleo hingga tubuhnya oleng dan hendak jatuh. Vino yang berada di sebelahnya dengan sigap menangkap tubuh Ana. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memotret kejadian tersebut? Lalu dengan enteng Linda menggunakan foto tersebut untuk memfitnah dirinya. Setelah Ana mengatakan itu, para karyawan meminta maaf dan memilih untuk kembali bekerja. Linda menatap tajam pada wanita yang berdiri di hadapannya itu, sementara Rama masih bingung dengan masalah yang sesungguhnya terjadi. "Silahkan kamu pergi, dan jangan pernah buat ulah lagi di sini," ucap Ana. "Baik, sekarang kamu boleh menang, tapi aku tak akan tinggal diam," batin Linda. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi dari kantor tersebut. Rama nampak bingung harus berbuat apa. Ingin mengejar Linda tetapi tidak tega dengan Ana. Cukup lama Rama terdiam, sementara Ana memilih untuk masuk ke dalam ruangannya. Melihat Ana pergi, Rama bergegas mengejarnya. "Ana, tunggu!" Rama menyengkal pergelangan tangan istrinya. Seketika Ana menghentikan langkahnya. "Ada apa?" tanya Ana. Rama menghela nafas. "Aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi aku tidak ingin membahas masalah ini di sini. Lagi pula, ini tidak penting. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Maaf mas." Ana memotong ucapan suaminya dan memilih untuk pergi ke ruangannya. Ulah Linda benar-benar sudah membuat mood Ana pagi ini hancur. Rama menghela napas. Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat. Setelah itu Rama memutuskan untuk kembali ke meja kerjanya. Urusan Linda bisa nanti setelah pulang dari kantor. Begitu juga dengan Ana. Karena hari ini ia berencana untuk menemui kedua anaknya. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Setelah membereskan mejanya, Rama bergegas bangkit dan bersiap untuk pulang. Namun, sebelum pulang ke rumah, ia berencana untuk pergi ke rumah Ana terlebih dahulu. Selain untuk bertemu dengan istrinya, Rama juga ingin melihat kedua anaknya.
Nabil pasti senang aku belikan ini. Rama meletakkan beberapa mainan serta kue kesukaan kedua anaknya. Rasanya aku tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Rama melanjutkan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Setelah cukup lama dalam perjalanan, kini Rama tiba di rumah Ana. Setelah mobil berhenti, Rama bergegas turun. Tak lupa ia juga membawa oleh-oleh yang dibelinya saat pulang dari kantor. Rama berjalan menuju teras, tetapi tiba-tiba ia melihat Ana keluar dari rumah dengan menggendong Vio. "Ana, Vio kenapa?" tanya Rama dengan raut wajah panik. "Mas, badan Vio panas banget. Tadi juga sempat kejang. Aku mau bawa Vio ke rumah sakit," jawab Ana dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Rasa panik dan khawatir bercampur menjadi satu. "Ya sudah, ayo." Rama langsung meletakkan barang yang ia bawa di meja yang terdapat di teras rumah. Pria itu juga merasa khawatir dengan kondisi putranya. "Nabil, kamu di rumah saja ya. Sebentar lagi nenek kesini," ujar Ana. Sementara Nabil hanya mengangguk. "Lis, tolong jaga Nabil ya," ucap Ana pada asisten rumah tangganya yang bertugas untuk mengurus anaknya. "Baik, Bu," Lilis mengangguk. Setelah itu, Ana bergegas masuk ke dalam mobil milik suaminya. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti di depan mobil milik Rama. "Mas, kamu mau kemana?" ucap Linda seraya keluar dari mobilnya. Wanita itu berjalan menghampiri Rama yang masih berdiri di samping mobil. "Maaf Linda, aku buru-buru." Rama hendak masuk ke dalam mobil, tetapi dengan cepat Linda mencegahnya. "Kamu mau kemana, Mas?" Linda menyegal pergelangan tangan suaminya itu. "Aku mau nganterin Vio ke rumah sakit," ujar Rama seraya menghempaskan tangan Linda. "Untuk apa kamu masih peduli dengan Ana? Bukannya dia memilih pergi ninggalin kamu, Mas. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang." Linda menarik tangan Rama. "Sudah stop," teriak Ana. Setelah itu ia bergegas keluar dari mobil. Ana tidak habis pikir dengan jalan pikiran Linda. Bisa-bisanya dalam keadaan genting seperti ini mereka malah berdebat. "Ana tunggu, biar aku mengantar." "Mas, tunggu. Kamu tidak boleh pergi dengan Ana." Linda menarik tangan Rama dengan cukup keras. "Linda lepas." Karena kesal, Rama menghempaskan tangan Linda lalu mendorongnya hingga jatuh. Bruk. Tubuh Linda jatuh ke ubin. Seketika wanita itu meringis kesakitan. Seperkian detik, Linda memegang perutnya yang terasa sakit. Hingga akhirnya, wanita itu terkejut saat melihat ada cairan merah yang mengalir di kakinya. Bukan hanya Linda saja yang terkejut, tetapi juga dengan Ana dan juga Rama. Karena panik, Rama langsung menghampiri Linda. Sementara Ana masih berdiri. Namun mengingat kondisi putranya, Ana memutuskan untuk segera pergi ke rumah sakit. Ia tidak peduli dengan Linda dan juga Rama. Yang ada di otak Ana adalah keselamatan putranya. "Pak, cepat jalan," titah Ana pada Mang Ali, supir pribadinya. "Baik, Bu," Mang Ali mengangguk. "Sayang, kamu harus bertahan. Demi Bunda." Ana terus berdoa untuk keselamatan putranya itu. Tidak butuh waktu lama, kini Ana tiba di rumah sakit. Saat Vio tengah ditangani oleh dokter, Ana menunggu dengan gelisah di ruang tunggu. Ibu dua anak itu tak henti-hentinya berdoa agar putranya baik-baik saja. "Kenapa lama sekali?" ucap Ana seraya berjalan mondar-mandir di depan ruangan. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Melihat itu, Ana langsung menghampiri dokter yang menangani putranya itu. "Bagaimana keadaan putra saya, Dok?" tanya Ana. "Panasnya sudah turun, tapi kondisinya masih lemah. Beruntung ibu langsung membawanya ke sini," jelasnya. "Alhamdulillah, apa saya bisa melihatnya, Dok?" tanya Ana lagi. "Silahkan, kalau begitu saya permisi." Setelah dokter tersebut pergi, Ana bergegas masuk ke dalam ruang perawatan putranya. Di sisi lain, saat ini Ramah tengah gelisah. Dokter yang menangani Linda belum juga keluar. Bukan itu saja, Rama juga memikirkan keadaan Vio, putranya. Gara-gara kedatangan Linda, Rama jadi gagal untuk mengambil hati anak kembali. "Keluarga Ibu Linda," ucap Dokter Mira. "Saya suaminya, Dok." Rama menghampiri Dokter Mira. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Rama. "Untuk saat ini kondisi istri Bapak masih lemah. Dan maaf, karena kami tidak bisa menyelamatkan bayi yang ada di kandungan Ibu Linda," Dokter Mira menjelaskan. Rama terkejut saat mendengar jika Linda keguguran. "Apa, Dok? Istri saya keguguran," ucap Rama. Rasanya seperti tersambar petir saat mengetahui jika Linda keguguran. Dan yang menyebabkannya adalah dirinya. "Iya, dan setelah kami periksa, istri Bapak akan sulit hamil," Dokter Mira kembali menjelaskan. Rama kembali terkejut saat mendengar jika Linda akan sulit hamil.
Apa saya bisa menemuinya, Dok? Tanya Rama. Silahkan, saya permisi dulu. Setelah Dokter Mira pergi, Rama memutuskan untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Rama berjalan menghampiri istrinya yang masih terbaring di atas brangkar. Melihat suaminya datang, Linda bangun dan duduk. Dengan mata yang sudah sembab, mungkin Linda sudah tahu jika dirinya keguguran dan setelah ini akan sulit hamil. Linda, ini semua gara-gara Ana. Dia yang menyebabkan aku keguguran, Mas. Ana harus... Linda, tenang. Bukan Ana yang menyebabkan kamu keguguran, tapi aku yang sudah membuat kamu keguguran. Rama langsung memeluk Linda yang hendak turun ke bawah. Ana, setelah ini kamu akan menangguk akibatnya, batin Linda. Ia tidak akan tinggal diam. Kamu sudah membuatku kehilangan calon anak aku. Jadi jangan salahkan aku jika kamu juga akan kehilangan anak kamu, batinnya lagi. Rama masih memeluk tubuh istrinya, berharap agar Linda lebih tenang. Rama tahu jika saat ini istrinya sangat terpukul atas kejadian yang menimpanya, dan yang membuat Linda semakin hancur karena dirinya akan sulit hamil lagi. Hari telah berganti. Hari ini Ana memutuskan untuk tidak ke kantor. Bahkan dari semalam Hendra ikut menemani Vio. Sementara Anita di rumah menemani Nabil. Pagi ini Ana baru saja selesai menyuapi putranya. Sementara Hendra bersiap untuk pulang terlebih dahulu. Ana, Papa pulang dulu ya. Nanti Papa kesini lagi, ujar Hendra. Iya, Pak. Ana mengangguk. Vio, kakek pulang dulu ya. Cepat sembuh. Hendra mengusap kepala cucunya. Setelah berpamitan, Hendra beranjak keluar dari ruang rawat Vio. Baru saja Hendra keluar, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Ana menoleh. Terlihat jika Rama suaminya melangkah masuk ke dalam. Vio yang melihat ayahnya seketika bangkit dan tersenyum. Ayah! Vio merentangkan kedua tangannya. Seketika Rama berjalan menghampirinya lalu memeluknya. Sayang, gimana keadaan kamu? Udah baikan kan? Rama mencium kedua pipi putranya. Udah ya, Vio kangen sama ayah. Vio melingkarkan kedua tangannya di leher Rama, bahkan bocah cilik itu menyandarkan kepalanya di dada ayahnya. Ayah juga kangen sama Vio. Vio cepat sembuh ya, nanti kita jalan-jalan, ujar Rama sembari mengusap punggung putranya. Hole, nanti kita jalan-jalan bareng Kak Nabil, terus bunda kan ya? Vio bersorak bahagia. Cara bicara Vio yang masih cadel membuat yang mendengarnya merasa gemas. Iya sayang, Rama mencium pipi Vio. Sementara Ana tersenyum saat melihat putranya kembali ceria seperti biasanya. Memang, sejak Ana memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya, Vio sering murung, meski terkadang terhibur oleh kakek dan neneknya. Tetap saja Vio menanyakan ayahnya saat akan tidur. Tiba-tiba saja ponsel Ana berdering. Khawatir ada yang penting, Ana segera mengambil benda pipi miliknya itu. Tertera nama ibunya di layar ponsel. Gegas Ana menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan telepon tersebut. Halo Ma, ada apa? Ana, Nabil kenapa Mah? Nabil baik-baik saja kan? Mendengar istrinya panik seketika Rama menoleh. Penasaran itu yang ia rasakan. Rama hanya bisa berharap semoga putrinya baik-baik saja. Nabil kecelakaan. Sekarang Mama sedang menuju rumah sakit di mana Vio dirawat. Bagai disambar petir di siang bolong, baru saja Ana merasa lega saat melihat kondisi Vio membaik. Dan sekarang, Ana harus menerima kenyataan jika putrinya kecelakaan. Rasanya persendian Ana lemas mendengar hal tersebut. Ana, ada apa? Tanya Rama dengan raut wajah khawatir. Nabil Mas, Nabil kecelakaan. Tubuh Ana hampir saja ambruk ke lantai jika Rama tidak menahannya. Ana, kamu jangan bercanda. Bukankah Nabil sedang sekolah? Rama sempat tidak percaya jika putrinya mengalami kecelakaan. Ya Allah, apa salahku? Kenapa? Ayah, Bunda, kenapa nangis? Tanya Vio, seketika Rama menoleh ke arah putranya itu. Bunda tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, jawab Rama. Sekarang Nabil ada di mana? Tanya Rama. Kata Mama sedang dalam perjalanan menuju ke sini, Mas. Ana berusaha bangkit, ia tidak boleh lemah. Mas, tolong jagain Vio. Ana beranjak keluar dari kamar rawat putranya. Rama hendak mengejar, tetapi ia tidak tega jika harus meninggalkan Vio sendirian. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Nabil, batin Rama. Setelah itu ia melangkah mendekati putranya. Yah, Bunda mau kemana? Tanya Vio. Bunda mau pulang dulu, Bunda mau mandi. Vio sama ayah ya, jawab Rama. Ia terpaksa berbohong. Iya ya,
Vio mengangguk. Sementara itu, kini Ana tengah berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Melihat ibunya sedang menunggu di ruang tunggu, dengan cepat Ana berlari menghampiri ibunya. Ana hanya bisa berdoa, semoga putrinya baik-baik saja. "Mah, bagaimana keadaan Nabil?" tanya Ana dengan panik. "Dokter yang menangani belum keluar," jawab Anita. Air matanya tidak berhenti menetes, begitu juga dengan Ana. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Melihat dokter yang menangani putrinya keluar, dengan segera Ana menghampirinya. Rasanya Ana sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana keadaan putrinya itu. "Bagaimana keadaan putri saya, Dok?" tanya Ana. Untuk saat ini kondisi Nabil masih kritis. Benturan di kepala yang cukup keras membuat Nabil mengalami pendarahan di otaknya. Salah satu untuk menyelamatkannya dengan melakukan operasi. Nabil juga membutuhkan donor darah. Dokter Juan menjelaskan, tubuh Ana hampir saja ambruk saat mendengar keadaan pahit yang Nabil alami. Ana berharap jika ini hanya mimpi. Tapi semua itu nyata. Ana tidak tahu harus berbuat apa lagi. Adiknya saja masih harus dirawat. Dan sekarang kakaknya pun demikian. "Tolong selamatkan cucu saya, Dok. Apapun caranya, tolong selamatkan Nabil," Anita memohon. "Baik, Bu. Kalau begitu, tolong tanda tangan surat persetujuan," ucap Dokter Juan. Anita hanya mengangguk. "Ana, kamu harus kuat. Kamu tidak boleh lemah. Mama yakin Nabil pasti sembuh." Anita memberikan semangat untuk putrinya, walaupun ia juga merasa sedih dengan kejadian yang menimpa cucunya itu. Setelah itu, Anita meminta Ana untuk mengurus semua itu. Anita tidak tega, ia bisa merasakan apa yang putrinya itu rasakan saat ini. Rumah tangga berantakan, dan sekarang kedua anaknya harus dirawat di rumah sakit. Setelah semuanya beres, Nabil langsung menjalani operasi. "Ana, sebenarnya apa yang terjadi pada Nabil? Kenapa Nabil?" "Kamu berdoa saja, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Saat ini bukan waktunya tanya Nabil kenapa atau bagaimana." Anita memotong ucapan menantunya. Rama hanya bisa mengangguk, lalu duduk di sebelah istrinya. Jujur, Rama tidak tega melihat istrinya saat ini. Ana terlihat begitu terpukul dan sedih. Rama hanya bisa berharap semoga Nabil bisa melewati semua itu dan bisa sehat kembali seperti semula. "Aku dengar Nabil membutuhkan donor darah. Apakah sudah ada?" tanya Rama. Sementara Ana hanya menggeleng dengan air mata yang terus membasahi kedua pipinya. Rama menghela napas. "Aku pergi sebentar ya, mau tanya apakah sudah ada donor atau belum." "Iya, Mas," Ana mengangguk. Ia kembali berdoa untuk keselamatan putrinya. Sementara itu, saat ini Linda masih dirawat di rumah sakit, dan kebetulan Linda berada di rumah sakit yang sama. Sore nanti Linda baru diperbolehkan pulang oleh dokter. Saat ini wanita itu sedang duduk di atas brangkar, sembari menunggu telepon dari orang suruhannya. "Akhirnya yang aku tunggu," ucap Linda saat mendengar ponselnya berdering. Dengan segera Linda mengambil benda pipi miliknya itu. "Halo, bagaimana? Apa berhasil?" "Beres, sesuai dengan perintah." "Oke, uangnya nanti aku transfer. Ingat, jangan sampai ketahuan." "Oke, kamu tunggu." Setelah sambungan telepon terputus, Linda langsung mentransfer uang untuk membayar orang suruhannya. Linda tersenyum. Usahanya untuk membuat Ana merasakan kesedihan tidak sia-sia. Namun semua itu belum ada apa-apanya. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Terlihat ibu mertuanya Linda datang. Wanita itu tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam. Sukma sudah tahu rencana yang menantunya itu lakukan. Dan kini mereka akan melakukan rencana yang kedua. "Bu, bagaimana?" tanya Linda. "Nabil membutuhkan donor darah dan beruntung darah Rama yang cocok. Itu artinya kita bisa melaksanakan rencana yang kedua," jawab Sukma. Mendengar itu, Linda tersenyum. "Sebentar lagi Rama akan datang ke sini," lanjutnya. Dan benar saja, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Kedua wanita itu tersenyum saat melihat siapa yang datang. "Ada apa, Bu?" tanya Rama seraya berjalan menghampiri ibu serta istrinya. "Ada yang ingin ibu bicarakan." Sukma menarik tangan putranya dan menyuruhnya untuk duduk. "Langsung saja, ibu tidak ingin basa-basi. Ibu tahu Nabil membutuhkan donor darah. Dan ibu minta, tolong kamu manfaatkan situasi ini." Jelasnya, Rama cukup terkejut mendengar hal tersebut. "Maksud ibu?" Rama menatap ibunya. "Kamu bersedia mendonorkan darah tetapi dengan satu syarat. Vio harus ikut dengan kamu." Jelasnya, Rama kembali terkejut. Ibunya benar-benar licik. Rama menggelengkan kepalanya. "Enggak, Bu,
Kasihan Ana, aku... Mas, Ana sudah membuat aku keguguran. Itu sebabnya kamu harus menukar Vio dengan darah kamu, Mas. Jika Vio kita rawat, aku berharap kita bisa memiliki anak. Linda memotong ucapan suaminya. Seketika Rama terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya aku tidak tega jika harus memisahkan Ana dengan Vio. Batin Rama. Rama benar-benar bingung harus berbuat apa. Di sisi lain ia tidak tega. Tapi di hati kecilnya Rama juga kasihan dengan Linda karena kecerobohan dirinya. Istrinya itu keguguran dan sekarang Linda sulit untuk hamil. Setelah berpikir cukup lama, kini Rama sudah memutuskan apa yang harus ia lakukan. Saat ini Rama kembali menemui Ana. Setibanya di sana terlihat jika istri serta ibu mertuanya masih menunggu di depan ruang operasi. Rama berjalan menghampiri dua wanita itu. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Ana. "Aku habis cek. Darah aku cocok dengan darah Nabil," jawab Rama. Seketika Ana tersenyum. Ia tidak perlu jauh-jauh untuk mencari pendonor. "Syukurlah, itu artinya Mas Rama bisa mendonorkan darahnya untuk Nabil," ucap Ana. Anita ikut senang karena cucunya sudah mendapatkan donor darah yang cocok. "Aku bersedia mendonorkan darahku untuk Nabil, tapi dengan satu syarat," ujar Rama ketika senyum Ana memudar. "Maksud kamu apa, Mas? Syarat apa?" tanya Ana. Ia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Untuk putrinya sendiri harus memakai syarat. "Kamu dan anak-anak harus kembali ke rumah," kata Rama. Seketika Ana terkejut. Begitu juga dengan Anita. "Bagaimana? Apa kamu bersedia?" "Jika iya, sekarang juga aku akan mendonorkan darahku untuk putri kita," Rama kembali berkata, berharap jika istrinya itu mau kembali lagi padanya. Ana bingung harus menjawab apa. Jika ia menerima syarat dari Rama, itu artinya dirinya dan kedua anaknya harus kembali masuk ke dalam neraka. Tetapi jika tidak, nyawa putrinya dalam bahaya. Sungguh pilihan yang sulit. Selang beberapa menit, pintu ruangan operasi terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. Melihat itu, Ana juga ikut panik dan bergegas menghampiri perawat tersebut. "Sus, bagaimana operasinya? Berhasil kan?" tanya Ana dengan raut wajah khawatir. "Kami membutuhkan donor darahnya sekarang," ucap suster tersebut seraya berlalu meninggalkan tempat tersebut. Ana diam mematung saat mendengar jika putrinya membutuhkan donor darah secepatnya. Mengingat akan tawaran yang Rama berikan membuat pikiran Ana menjadi kacau. Sementara itu Rama hanya diam, tanpa respon apapun. Bagi Ana, Rama tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. "Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan?" batin Ana. Selang beberapa menit, suster itu kembali dengan membawa satu kantung darah. Ana tersenyum melihatnya, itu artinya ada yang bersedia mendonorkan darahnya. Tapi siapa? Menit berikutnya, Ana melihat ayahnya datang dengan sedikit terburu-buru. "Ana, sekarang kamu tidak perlu khawatir. Ada orang yang baik hati untuk mendonorkan darahnya tanpa syarat apapun," ucap Hendra. Mendengar itu, Ana tersenyum dengan hati yang lega. Namun dengan Rama, pria itu terlihat panik. Tetapi Rama tidak bisa berbuat apa-apa. Salah sendiri, menolong putrinya harus dengan syarat. Ana semakin benci dengan sikap suaminya yang seperti itu. Padahal Ana berencana untuk memberikan Rama kesempatan. Tetapi dengan kejadian ini, Ana semakin yakin jika suaminya itu tidak benar-benar tulus. "Alhamdulillah, ternyata di dunia ini masih ada orang baik," ucap Anita. Sementara Ana hanya mengangguk. "Oh iya, Pak, bagaimana dengan Vio?" tanya Ana. "Kamu tidak perlu khawatir, Papa sudah menyuruh orang untuk menjaga di depan pintu. Sekarang Vio sudah bersama dengan Lilis," jawab Hendra. "Terima kasih ya, Pak." Ana bernapas lega saat mendengar jika Vio sudah aman. Kini mereka tinggal menunggu operasi yang Nabil jalani selesai. Ana sangat berharap agar operasi berjalan dengan lancar dan Nabil segera pulih seperti semula. Begitu juga dengan Vio, rasanya cobaan yang Ana lalui terasa begitu berat. Sementara itu, Rama yang merasa kecewa dengan keputusan Ana membuatnya memilih untuk kembali ke ruangan Linda. Setibanya di sana, Rama menceritakan semuanya. Baik Linda maupun Sukma terkejut mendengar hal tersebut. Usahanya untuk menjebak Ana sudah gagal. "Jadi rencana yang kita susun gagal, Mas?" tanya Linda, sementara Rama hanya mengangguk. Pria itu terlihat memijit pelipisnya yang terasa pusing. "Bu, bagaimana ini?" tanya Linda pada ibu mertuanya. "Kamu jangan khawatir, kita bisa mencari jalan yang lain,"
jawab Sukma. Ia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Rama, kamu sudah urus administrasi Linda apa belum? Tanya Sukma. Belum, Bu. Rama menggelengkan kepalanya. Kamu urus sekarang saja, biar Linda bisa cepat pulang. Titah Sukma. Iya, Bu. Rama bangkit dari duduknya, lalu beranjak keluar dari ruang rawat Linda. Ana, sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang. Batin Linda. Waktu berjalan begitu cepat, operasi pun berjalan dengan lancar. Kini kondisi Nabil juga mulai membaik. Ana tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan putrinya itu. Kini Nabil sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara itu untuk Vio saat ini masih dirawat dengan ditemani oleh neneknya. Pah, kalau boleh tahu siapa yang sudah mendonorkan darah untuk Nabil? Tanya Ana. Ia benar-benar penasaran dengan orang yang sudah bersedia mendonorkan darahnya untuk putrinya. Vino yang sudah mendonorkan darahnya untuk Nabil, jawab Hendra. Mendengar itu, Ana cukup terkejut. Apa? Jadi Vino yang sudah mendonorkan darah untuk Nabil? Kok Vino bisa tahu, Pak? Ana kembali bertanya, karena rasanya tidak mungkin Vino tahu jika tidak ada yang memberitahu. Papa yang ngasih tahu, ucap Hendra. Memang hubungan Hendra dengan ayah Vino sangat akrab. Iya, Pak, beruntung Vino mau mendonorkan darahnya. Jika tidak, mungkin aku dan anak-anak. Itu tak akan pernah terjadi. Papa tidak rela kalau kamu kembali lagi pada Ramah. Dia itu bukan suami dan ayah yang baik. Hendra memotong ucapan putrinya itu. Hendra semakin benci dengan Ramah setelah kejadian ini. Pak, tolong sampaikan rasa terima kasihku pada Vino. Karena berkat dia Nabil selamat, ujar Ana. Nanti Papa sampaikan, niatnya tadi siang juga ingin mampir. Tapi karena masih banyak urusan, Vino memutuskan untuk langsung pergi, sahut Hendra. Sementara Ana hanya mengangguk. Setelah nanti Nabil sembuh, Ana berencana untuk menggugat cerai Ramah. Rasanya Ana sudah tidak tahan lagi untuk bersabar. Sudah cukup selama ini Ana menderita. Ia ingin hidup bebas dan tenang bersama dengan kedua anaknya. Seminggu telah berlalu. Kini Nabil serta Vio sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Selama Nabil dirawat, Rama hanya beberapa kali saja datang. Selebihnya tidak. Ana tidak peduli dengan hal itu. Biarpun tidak datang juga tak masalah baginya. Sayang, Bunda ke kantor dulu ya. Kalian jangan nakal. Pamitnya pada kedua anaknya. Iya, Bunda. Vio serta Nabil menjawab secara bersamaan. Saat ini Nabil masih belum berangkat ke sekolah. Mah, aku pergi dulu ya. Titip anak-anak. Ucap Ana lalu mencium punggung tangan ibunya. Iya, hati-hati di jalan, sahut Anita. Setelah berpamitan, Ana bergegas keluar dari rumahnya. Baru saja mobil melaju, tiba-tiba ponsel Ana berdering. Khawatir ada yang penting, ia langsung mengambil benda pipi miliknya itu. Tertera nama ibu mertuanya pada layar ponselnya. Halo, ada apa? Saya ingin menagih janji kamu masih ingat kan? Tentu saja, aku tidak lupa, ibu tidak perlu khawatir, hari ini juga akan dikirim. Oke, saya tunggu. Setelah itu sambungan telepon terputus. Ana tersenyum. Sukma benar-benar ibu mertua yang gila akan harta. Bisa-bisanya meminta uang nafkah yang sudah pernah Rama berikan untuknya. Di lain sisi, saat ini Sukma, Linda, serta Rama tengah menyantap sarapan bersama. Sukma terlihat bahagia karena sebentar lagi apa yang ia inginkan tercapai, yaitu mendapatkan uang nafkah yang pernah Rama berikan untuk Ana. Ibu kelihatannya bahagia banget, ujar Linda yang berpura-pura tidak tahu. Iya dong, sahut Sukma. Memangnya ada apa, Bu? Tanya Rama. Nanti kamu juga akan tahu, jawab Sukma. Sementara itu Rama hanya mengangguk. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Dengan segera Sukma bangkit dan beranjak menuju ruang tamu. Linda serta Rama masih berada di ruang makan. Keduanya masih menyantap sarapannya. Selamat pagi, Bu. Saya bertugas untuk mengantarkan surat ini, ucap seseorang pria seraya menyodorkan sebuah amplop. Pagi. Iya, terima kasih ya. Sukma menerima amplop tersebut. Kalau begitu saya permisi. Setelah berpamitan, pria itu pergi. Surat apa ya? Gumamnya. Sukma melangkah masuk ke dalam. Ada apa, Bu? Tanya Rama. Ini ada surat, jawab Sukma, seraya menunjuk surat yang ia bawa. Surat dari mana, Bu? Kali ini Linda yang bertanya. Sebentar, Ibu buka dulu. Sukma membuka lipatan kertas tersebut lalu membacanya. Apa? Sukma nampak terkejut setelah membaca isi surat tersebut. Ada apa, Bu? Linda serta Rama bertanya secara bersamaan.
"Ana menggugat cerai kamu, Rama," jawab Sukma seketika Linda serta Rama terkejut. "Ibu jangan bercanda." Rama merebut surat tersebut lalu membacanya. Kini Rama baru percaya setelah membaca surat tersebut jika Ana benar-benar menggugat cerai dirinya. Rama tidak tahu harus bagaimana, padahal dirinya berniat untuk membujuk Ana serta kedua anaknya untuk kembali lagi ke rumah. Namun nyatanya Ana telah bertindak lebih cepat. "Ana benar-benar menggugat cerai Mas Rama. Baguslah, aku tidak perlu repot-repot untuk membuat mereka berpisah. Tapi Ana sudah membuat keputusan lebih dulu," batin Linda. Wanita itu sangat senang mendengar jika suaminya akan bercerai dengan istri pertamanya. "Ini semua gara-gara rencana kalian," ucap Rama seketika Linda serta Sukma terkejut. "Maksud kamu apa bicara seperti itu?" tanya Sukma. "Gara-gara rencana konyol kalian, Ana dan keluarga membenciku dan akhirnya Ana meminta cerai." Rama mengungkapkan rasa kecewanya. "Mas, kok kamu nyalahin kami sih?" ujar Linda yang tidak terima disalahkan. "Terus, aku mau nyalahin siapa? Memang ini salah kalian berdua kan? Nabil itu putri kandungku. Tapi kalian memintaku agar membantunya dengan mengajukan persyaratan. Jelas saja Ana dan orang tuanya tidak terima," ungkapnya lagi. Rama benar-benar menyesal telah menuruti keinginan konyol ibu serta istrinya itu. "Rama, ibu melakukan ini juga untuk kebaikan kamu, agar kamu tidak kehilangan mereka. Dan satu lagi, jika Vio bersama kamu, nanti bisa sebagai pancingan agar Linda bisa hamil," paparnya. Sukma cukup kesal dengan sikap putranya itu. Rama menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Tapi sekarang rencana itu gagal kan? Dan sekarang jadi berantakan seperti ini." "Itu artinya kamu harus bisa membujuk Vio, Mas. Bujuk dia agar mau tinggal bersama kamu," Linda menimpali. Sukma mengangguk, tanda setuju dengan usul menantunya itu. "Ibu setuju, sekarang tugas kamu adalah dekati Vio. Bujuk dia agar mau tinggal bersama kamu. Ibu yakin Vio pasti bersedia," ujar Sukma. Ia tidak ingin kehilangan aset berharga untuk bisa menikmati harta kekayaan Ana. Rama menghela napas, lalu menyadarkan kepalanya di sandaran sofa. Entah kenapa, Rama merasa enggan untuk membujuk putranya itu. Ia merasa bersalah karena ulah dirinya kini rumah tangganya berantakan. Dan sekarang anak yang menjadi korban. "Vio, gara-gara ayah sekarang kita berpisah. Maafkan ayah," batin Rama. Ia juga sadar jika selama ini tidak pernah punya waktu hanya sekedar untuk menemani kedua anaknya bermain. "Mas, kok kamu diam aja?" Linda mengguncang lengan suaminya itu. "Apa kamu gak ingin punya anak dari aku ya?" tanya Linda. Mendengar itu Rama bingung harus menjawab apa. "Bukan begitu maksud aku. Tapi, udahlah, ngomong sama kamu memang susah." Linda memotong ucapan suaminya. Lalu bangkit dari duduknya dan beranjak masuk ke dalam kamar. "Wanita memang membingungkan," batin Rama. Saat ini ia tidak ingin berdebat dan lebih baik diam hingga keadaan istrinya itu membaik. "Istri kalau sudah ngambek suka nekat," kata Sukma. Setelah itu ia memilih untuk membaca majalah. Sementara Rama masih diam, tetapi otaknya terasa ingin pecah dengan masalah yang kini menimpanya. Waktu terus bergulir. Tidak terasa 2 bulan telah berlalu. Ramal tengah berusaha untuk membujuk Vio agar mau tinggal bersamanya. Bahkan, Rama juga berusaha agar hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangannya. Namun, Ana tidak akan tinggal diam. Ia juga berusaha agar tujuan Rama gagal. Meski begitu, Ana tidak pernah melarang Rama untuk bertemu dengan kedua anaknya. Tetapi hanya Vio yang sangat dekat dengan ayahnya itu. Sementara Nabil tidak pernah peduli dengan kehadiran ayahnya. Ia memilih untuk menghindar saat Rama datang seperti pagi ini. "Nabil di mana?" tanya Rama sembari menggendong Vio. Hari Minggu ini Rama berencana untuk mengajak kedua anaknya pergi ke taman bermain. "Ada di kamar, masuk saja," jawab Ana. Dengan segera Rama berjalan menuju lantai 2 di mana kamar putrinya berada. Setibanya di depan kamar, Rama langsung mengetuknya. Cukup lama Rama menunggu hingga pintu kamar dibuka. Pria itu tersenyum saat melihat putrinya yang sekarang bukan lagi anak kecil. Walaupun usianya belum genap 10 tahun, tapi kecantikannya tidak kalah dengan ibunya. "Ayah boleh masuk?" tanya Rama. "Boleh ya." Nabil berjalan lebih dulu menuju meja belajar miliknya. "Kamu lagi ngapain?" tanya Rama. "Lagi belajar ya, soalnya Senin besok ada ulangan," jawab Nabil. Rama mengangguk. "Ayah mau ngajak Vio ke taman bermain, kamu bisa ikut kan?"
Nabil terdiam sejenak. Enggak deh. Lain kali aja ya. Rama menghela napas. Jujur, ia sedikit kecewa dengan jawaban putrinya itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Belajar yang rajin ya. Iya ya. Nabil mengangguk. Ya sudah, ayah ke bawah dulu. Rama mengacak rambut panjang putrinya. Setelah itu, ia bergegas keluar dari kamar Nabil. Setibanya di bawah, terlihat jika Vio sedang duduk bersama dengan Ana. Melihat ayahnya turun, Vio langsung berlari menghampiri Rama. Vio memang dekat dengan ayahnya, tidak seperti Nabil. Mungkin Nabil sudah mulai paham dengan masalah yang dialami oleh kedua orang tuanya. "Yah, jadi pergi ke taman bermain kan?" tanya Vio. "Terserah kamu, soalnya Kak Nabil tidak bisa ikut karena sedang belajar," jawab Rama seketika senyum Vio memudar. "Kalau Kak Nabil nggak ikut, nggak selalu ya?" Vio memanyunkan bibirnya. Rama menghela napas. "Ya sudah, kita main di rumah saja gimana? Soalnya hari ini Kak Nabil sedang belajar untuk ulangan besok Senin." "Iya ya, Vio punya mainan baru, kemarin beli sama kakek." Vio menarik tangan ayahnya menuju ruang bermain. Ana melihat putranya yang memang sangat dekat dengan ayahnya, jujur ada rasa tidak tega jika suatu saat nanti Vio tahu kalau ayah dan bundanya berpisah. Waktu berjalan begitu cepat. Hari ini Rama benar-benar menghabiskan waktunya bersama dengan kedua anaknya. Awalnya Nabil memang acuh saat tahu jika ayahnya tengah asyik bermain dengan Vio. Namun, lama-lama ia tertarik untuk ikut bermain. Alhasil Nabil ikut menghabiskan waktu bersama dengan ayah dan adiknya. Sementara itu, Linda yang mengetahui jika suaminya seharian di rumah Ana membuat amarahnya memuncak. Yang lebih parah, saat Linda menghubungi nomor Rama, pria itu tidak merespon bahkan dengan sengaja menonaktifkan ponselnya. "Kamu dari mana saja? Sudah malam begini baru pulang," tanya Rama saat melihat istrinya pulang sampai larut malam. "Habisnya nengin diri, soalnya kamu sibuk dengan orang lain." Linda meletakkan tasnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Rama menghela napas. "Kamu sendiri kan yang nyuruh aku untuk dekat dengan Vio dan Nabil agar bisa mengambil hak asuh mereka." "Tapi bukan begitu caranya. Kamu pergi dari pagi, parahnya kamu gak mau angkat telepon dariku. Malah dengan sengaja kamu menonaktifkan ponsel kamu," ungkap Linda. "Iya, aku memang sengaja menonaktifkan ponselku, tapi semua itu ada alasannya," sahut Rama. Namun Linda memilih untuk diam dan tidak merespon ucapan suaminya. Wanita memang seperti itu." Rama mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menjatuhkan bobotnya di sofa. Tiba-tiba saja ponsel milik Linda berdering. Awalnya Rama acuh dan tidak peduli, namun benda pipi itu terus berdering. Takut ada yang penting, Rama berinisiatif untuk mengangkatnya. Siapa sih yang nelpon? Rama membuka tas milik istrinya itu, di mana ponsel tersebut berada. Saat sedang mencari ponsel milik Linda, tiba-tiba Rama menemukan benda aneh di dalam tas. Karena penasaran, Rama mengambil benda tersebut. Seketika ia terkejut saat melihat sebuah bungkusan obat kuat terdapat di dalam tas istrinya itu. Berbagai pertanyaan melintas di benaknya. Obat kuat milik siapa ini? Apa mungkin milik Linda? Tapi untuk apa? Karena selama ini aku tidak pernah mengkonsumsi obat ini, gumamnya. Rama terus memperhatikan bungkusan obat tersebut. Selang beberapa menit, pintu kamar mandi terbuka. Terlihat jika istrinya keluar dari kamar mandi. "Ada apa, Mas?" tanya Linda. "Ini apa?" Rama menunjukkan bungkusan obat tersebut. Seketika mata Linda melotot. "Oh, itu Mas," jawab dengan jujur. "Karena aku tidak suka kebohongan." Rama memotong ucapan Linda. Punya siapa? Karena aku sama sekali tidak pernah memakai barang ini." Rama kembali memotong ucapan Linda. Hal tersebut membuat wanita berambut panjang itu semakin merasa takut dan juga khawatir. "Mas, aku bisa jelasin. Itu bukan punya aku, tapi itu punya Anita, teman aku yang nitip." Linda berusaha untuk tetap mencari alasan agar dirinya tidak lagi terpojokan. Rama menyipitkan matanya. "Apa ucapan kamu bisa aku percaya?" "Bisa. Untuk apa aku bohong, Mas?" Linda mendekati suaminya itu, lalu tangan nakalnya mulai bereaksi. Tiba-tiba Rama mencekal tangan Linda yang sedang asik berkeliaran. "Kalau kamu ketahuan berbohong, aku tidak segan-segan untuk menceraikan kamu. Mengerti?" Linda tersenyum. "Mengerti, sayang." "Main yuk," ajaknya. Rama melirik jam yang ada di dinding. "Sekarang? Emangnya kamu gak capek baru pulang?" "Enggak lah,
Seharian kan kamu sibuk sama Ana, jadi anggap saja untuk menebus kesalahan kamu itu, Mas. Linda menggelengkan kepala. Rama menghela napas. Oke, aku akan membawamu ke surga. Linda tersenyum bahagia, terlebih saat Rama menggendong tubuhnya, lalu direbahkan di atas tempat tidur. Setelah itu keduanya akan melakukan ibadah halal yang sering mereka lakukan. 2 jam telah berlalu, kini keduanya baru saja selesai dengan aktivitasnya yang menguras tenaga itu. Rama tersenyum ke arah Linda, tapi meski begitu di hatinya tetap tertanam nama Ana, wanita yang sudah 10 tahun menemaninya. Ana, jika bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah menyakiti hatimu. Aku tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kita. Batin Rama, penyesalannya kini tidak berguna lagi. Mas, besok aku jadwalnya ke salon, siapin uangnya ya, kata Linda. Iya sayang, kamu tidak perlu khawatir, apapun yang kamu inginkan pasti aku turuti anakku sayang. Rama mencium kening istrinya, seketika Linda mendorong tubuh Rama saat mendengar menyebut dirinya sebagai Ana. Sayang maaf, aku tidak bermaksud untuk... Sekali lagi kamu seperti itu, aku tidak akan pernah memaafkan kamu, Mas. Linda menatap tajam pria di hadapannya itu. Iya sayang, maaf ya, aku benar-benar gak sengaja. Rama merengkuh tubuh istrinya, memberikan rasa percaya jika dirinya tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Ana, sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakanmu. Hanya kamu yang ada di hati ini, batin Rama. Aku yakin suatu saat nanti kita akan bersama kembali, batinnya lagi. Mau mandi sekarang apa nanti? Tanya Rama. Dingin mas, Linda semakin erat memeluk tubuh suaminya itu. Mandi bareng biar gak dingin, ujar Rama dengan tersenyum nakal. Tapi cuma mandi loh, nanti minta yang lebih, sahut Linda. Yang lebih juga gak masalah, kan udah sah. Rama langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Hari telah berganti. Pagi ini Ana sudah siap untuk berangkat ke kantor. Begitu juga dengan Nabil yang sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah siap, ibu dan anak itu bergegas turun ke bawah untuk sarapan. Sementara Vio sudah dibawa terlebih dahulu dengan pengasuhnya. Bun, nanti Nabil pulang sekolah sore, soalnya ada latihan pramuka sama untuk lomba minggu depan, kata Nabil seraya menarik kursi untuk duduk. Ya sudah, kira-kira nanti pulang jam berapa, biar bunda bisa jemput, tanya Ana. Sekitar jam 3 bun, jawab Nabil. Oke, nanti jam 3 bunda jemput, sekarang kamu sarapan dulu ya, ujar Ana. Nabil mengangguk, setelah itu ia mulai menyantap sarapannya. Selepas sarapan, Ana serta Nabil segera bersiap-siap. Namun sebelum pergi, Ana akan berpamitan terlebih dahulu kepada putranya. Jujur, ada rasa khawatir jika nanti Rama nekat untuk mengambil Vio. Usai berpamitan, Ana serta Nabil beranjak pergi. Dalam perjalanan, tiba-tiba ponsel Ana berdering. Khawatir ada yang penting, ia langsung mengambil benda pipi tersebut. Saat diperiksa tertera nama Linda. Ana mengernyitkan keningnya. Untuk apa wanita itu menelpon? Halo, ada apa? Kita bisa bertemu hari ini. Ada yang ingin aku sampaikan. Jam berapa? Jam 10 di kafe. Nanti aku kirim alamatnya. Oke, nanti aku datang. Sambungan telepon terputus. Ana terdiam sejenak. Ia merasa heran kenapa tiba-tiba Linda ingin bertemu. Berharap semoga Linda tidak mempunyai niat buruk. Karena akhir-akhir ini Linda sering membantu Rama untuk membujuknya agar hak asuh Vio berpindah ke tangan Rama. Tidak butuh waktu lama, mobil berhenti di depan gerbang sekolah. Setelah itu Nabil bergegas turun dan beranjak bergabung dengan teman-temannya. Setelah putrinya masuk ke dalam, Ana bergegas melajukan mobilnya ke kantor. Tumben, Linda minta ketemu. Apa jangan-jangan dia berniat untuk membujuk aku agar mau melepaskan Vio? Gumamnya, saat ini Ana masih dalam perjalanan menuju ke kantor. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan anak-anakku lepas dan ikut dengan mereka. Meski Mas Rama ayah kandungnya, tapi aku sebagai ibu tidak akan rela. Gumamnya lagi, Ana harus berjuang agar nanti hak asuh anaknya jatuh ke tangannya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kini Ana sudah tiba di kantornya. Baru saja sampai, seseorang sudah menunggunya. Ana tersenyum saat melihat orang tersebut. Kemudian Ana berjalan menghampiri orang tersebut yang tidak lain adalah Vino. Sudah lama? Tanya Ana. Lumayan, jadi gimana? Vino balik bertanya. Kita bicara di ruangan saja ya, sahut Ana. Oke,
Vino mengangguk. Setelah itu keduanya bergegas menuju lantai 20, di mana ruangan Ana berada. Ana terlihat sangat dekat dengan dia. Mereka memang bekerja sama, tapi kenapa aku merasa mereka memiliki hubungan yang khusus? Batin Rama. Dari kejauhan Rama melihat jika Ana bersama dengan pria lain. Ana, sampai kapanpun aku tidak rela kamu menjadi milik orang lain. Batinnya lagi. Setelah itu Rama memutuskan untuk kembali ke mejanya. Waktu terus bergulir setelah melewati hari demi hari. Kini tiba saatnya sidang terakhir perceraian antara Ana dan Rama. Berbagai cara sudah Rama lakukan agar Ana membatalkan perceraian itu. Namun, Ana tetap kekeh dengan keputusannya itu, yaitu bercerai. Saat ini Ana tengah bersiap untuk datang ke pengadilan. Ia yakin jika dirinya yang akan menang dan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Selama proses perceraian, Ana menyerahkan semua itu kepada pengacara ayahnya yang tidak bisa diragukan lagi. Bun, nanti Vio masih bisa ketemu sama ayah kan? Tanya Vio. Iya sayang, kalian tetap bisa ketemu sama ayah kok. Jawab Ana dengan seulas senyum. Tapi Vio harus janji, nanti di sana jangan nakal, jangan rewel, harus nurut sama nenek nanti. Ana memberikan nasihat. Iya bunda. Vio mengangguk. Nabil, kamu sudah siap kan? Tanya Ana. Sudah bun. Nabil keluar dari kamarnya. Setelah itu mereka bertiga bergegas turun ke bawah. Setibanya di bawah, Ana langsung membawa kedua anaknya masuk ke mobil. Setelah itu, mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah. Ana berharap agar hak asuh anak jatuh ke tangannya. Ia tidak akan rela jika harus melepaskan kedua anaknya. Tidak butuh waktu lama, kini mereka tiba di pengadilan. Setelah memarkirkan mobilnya, Ana dan kedua anaknya turun. Di luar kedua orang tuanya sudah menunggu. Selama sidang, Nabil serta Vio akan bersama dengan neneknya. Ana tak henti-hentinya berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian sidang dimulai. Rasa khawatir dan takut berubah menjadi satu. Ana terus berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Dan benar saja, setelah proses berlangsung, palu pun akhirnya diketuk. Ana dan Rama kini telah resmi bercerai. Ana melirik mantan suaminya yang terlihat gelisah. Terlebih hak asuh anak jatuh ke tangan Ana. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.